Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perkuliahan. Saya himbau tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita tetap waspada, tetap gunakan masker dan suplai vitamin dan makan makanan yang bergizi ya. Oke, sebelum saya lanjut kepada materi pada hari ini, mohon mahasiswa membaca kembali aturan atau tata tertib perkuliahan yang saya telah jelaskan di awal perkuliahan agar dipahami ya, agar dipahami sehingga tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan ke depan ya. Mohon dipahami, dibaca baik-baik sehingga perkuliahannya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi biasanya kalau bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan organization development. Ya, organization development ini atau pengembangan organisasi itu merupakan suatu proses ya, merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sangat sistematis ya, yang dilakukan secara terus-menerus, kontinuitas oleh suatu organisasi ya. Jadi saya ulangi, pengembangan organisasi itu merupakan suatu proses ya, yang meliputi serangkaian perencanaan yang sistematis dan dilakukan secara terus-menerus oleh suatu organisasi ya. Ini menurut Christine S. Becker ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Kita masuk pada faktor perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam suatu organisasi itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Iya, kita kenal lebih jauh bahwa yang internal itu yang dimaksud adalah tujuan, strategi, kebijakan, organisasi, kegiatan, teknologi, ya, yang kita gunakan itu yang termasuk dalam internal. Ya. Selanjutnya, yang faktor eksternal itu adalah politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, ya, dan teknologi juga masuk di dalamnya. Iya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ini terpilah atas dua, yang internal dan eksternal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses perubahan organisasi. Ini menurut Nasution ya. Proses perubahan itu yang pertama itu menilai kebutuhan terhadap perubahan, dan yang kedua adalah menentukan perubahan yang harus kita lakukan, yang ketiga mengimplementasikan perubahan, yang keempat mengevaluasi perubahan ya. Ada 4 item yang perlu kita perhatikan dalam suatu proses perubahan organisasi yang menurut Nasution ya. Yang pertama, kita harus menilai dulu kebutuhan terhadap perubahan ya. Kita mengenali masalah yang timbul dari sumber penyebab masalah ini. Apa sebenarnya masalahnya ya. Setelah kita sudah dapatkan masalahnya, selanjutnya di tahap kedua itu adalah kita menentukan perubahan yang harus dilakukan ya. Kita melihat kondisi yang seperti apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, dan kita mengidentifikasi hambatan yang mencapainya ya. Jadi kita pada yang kedua ini kita masuk ke kondisi yang sebenarnya itu apa yang diperhadapkan dengan kegiatan atau aktivitas kita hari ini. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mengimplementasikan perubahan ini ya. Ini yang paling mengutamakan. Adanya 1 dan 2 tapi tidak ada poin 3, nah itu nonsen, artinya mubazir saja. Sama seperti orang mengatakan itu NATO, no action talk only. Jadi hanya bicara saja ya. Jadi tanpa implementasi perubahan tersebut itu sia-sia ya. Jadi dalam hal ini poin yang ketiga mengimplementasikan perubahan baik secara bottom up maupun secara top up. Yang dimaksud dengan bottom up adalah usulan-usulan dari pihak bawah maupun menengah. Yang dimaksud dengan top down itu pihak-pihak leader atau pemimpin dalam satu organisasi tersebut ke jajaran menengah maupun ke bawah dalam suatu organisasi ya. Jadi yang lebih kita kenal biasanya bottom up itu lebih ke instruktif ya,
Kalau yang top down itu lebih ke partisipatif. Ya, iya. Selanjutnya setelah poin pertama, kedua, dan ketiga ini kita lakukan, yang poin keempat ini tidak kalah pentingnya adalah mengevaluasi perubahan yang telah kita lakukan. Sejauh mana perkembangan ini? Ya, jadi evaluasi ini sangat penting. Ya, sudah benarkah atau sudah tepatkah langkah yang kita ambil? Ya, di proses keempat ini adalah penentu untuk kita melangkah ke depan yang lebih baik. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke pelaku perubahan organisasi. Siapa saja pelakunya? Ini menurut Minardi tahun 2005 ini ada 3. Ya, ada 3 pelaku perubahan organisasi. Ini yang pertama adalah agent of change, yang kedua adalah top down change, yang ketiga adalah bottom up change. Yang pertama adalah agent of change. Agent of change itu apa? Adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain, atau sistem sosial yang ada. Ini lebih dikenal ke pihak ketiga, ya, yang konotasinya kalau diperlihatkan dengan pribadi kita, itu yang bisa menilai kita itu adalah orang lain. Ya, kalau kita menilai diri kita sendiri, itu kadang-kadang lebih memegangkan kita pribadi kita. Jadi yang lebih mengetahui sifat dan karakter kita itu adalah lawan kita atau kawan kita. Ya, jadi ini yang pertama, agent of change, top down change, dan bottom up change. Ya, yang top down juga sudah saya jelaskan tadi, bottom up juga sudah saya jelaskan. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikut. Ini kita masuk ke pelaku jenis perubahannya. Menurut Sobiring, ya, menurut Sobiring ini ada 2 proses perubahan. Perubahan yang pertama itu adalah perubahan yang tidak terencana, ya. Perubahan yang tidak terencana. Perubahan yang tidak terencana itu yang memang ya di luar dugaan kita, yang di luar dari kita punya penalaran, ya. Artinya yang tanpa terencana itu bersifat spontanitas, ya, tanpa ada arahan dari agen perubahan. Siapa saja tidak ada perubahan, ya. Jadi itu berjalan secara natural, ya, secara natural. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan yang kedua, adalah perubahan terencana. Ini perubahan terencana, ini adalah perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen-agen perubahan. Ini semua terencana dan begitu sistematis, ya, sistematis sekali ini perubahan yang terencana. Itu, oke. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikut, adalah target. Iya, target perubahan. Target perubahan ini adalah yang pertama ini adalah tugas, yang kedua SDM, yang ketiga adalah budaya, yang keempat adalah teknologi, yang kelima adalah struktur. Ya, target perubahan dalam suatu organisasi, kelima target ini yang paling penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama tugas. Tugas ini ya kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam suatu organisasi itu kita tidak lepas dari tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, sudah sejauh mana kita mengarahkan atau menjalankan tupoksi kita ini? Ya. Selanjutnya, sumber daya manusia atau personalia. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, ya. Organisasi mau berubah, tetapi oknumnya atau pribadi atau personnya itu tidak mau berubah. Ini jadi konflik atau masalah juga dalam suatu organisasi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke budaya. Budaya ini adalah sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Ya. Selanjutnya kita masuk ke teknologi. Ini teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan menginterpretasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja ini. Ya, teknologi ini kita tidak bisa pungkiri. Di saat era yang begitu maju di saat sekarang ini, kalau kita tidak terbuka atau kita tidak mengupgrade diri tentang teknologi, kita pasti akan ketinggalan. Itu baik pribadi maupun dalam organisasi, itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ke depan. Ya. Selanjutnya struktur. Struktur ini juga sangat penting dalam suatu organisasi.
susunan organisasi sebagai sistem kompleks terhadap birokrasi, jalur wewenang dan komunikasi, ya. Jadi kita harus perhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap perubahan. Yang pertama unfreezing, tidak membeku, ya, pada dia itu fleksibel sifatnya. Dan yang kedua ada changing atau berubah, ya, membangun dan lain sebagainya. Identifikasi. Selanjutnya juga kita masuk ke refreezing. Nah, refreezing ini adalah hal yang menciptakan penerimaan dan berkelanjutan, ya. Oke. Mungkin dari penjelasan saya, ini pengembangan organisasi ini ada yang kita tahu juga outcome goals, ya. Ini lebih berfokus pada pencapaian tujuan, ya. Outcome goals. Setiap organisasi pasti punya tujuan. Dia berdiri di organisasi, tujuannya apa? Harus jelas. Dia harus berfokus kepada tujuannya itu, ya. Sukses atau gagalnya pengembangan organisasi pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari penelitian tindakan. Selalu ada penelitian, ya. Research action. Ini yang penting. Oke. Mungkin sampai di sini materi yang saya akan paparkan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin mencoba bertanya yang berkaitan dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Iya, bagaimana Pak? Pertanyaan saya simpel, seberapa penting pengembangan organisasi di dalam suatu organisasi? Terima kasih. Seberapa penting pengembangan organisasi? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat baik, ya. Kembali lagi kita ke materi awal saya tadi, bahwa pengembangan organisasi itu sangat penting, sangat penting. Pengembangan ini identik dengan suatu perubahan, ya. Suatu perubahan. Jadi ilustrasinya saja diri kita sebelum kita kemarin ke organisasi. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertumbuh, kita pasti akan ketinggalan. Siapa yang mau ketinggalan? Pasti tidak ada kan? Ya, itu konotasinya. Tapi kalau seandainya ada sharing-sharing atau mau komunikasi, nanti saya bagikan email, ada lewat WhatsApp juga, kita sharing-sharing tentang materi ini. Dan kita tidak perlu menutup diri, ya. Kalian bisa baca di buku di internet atau referensi-referensi lain. Ada buku ajar juga, ya. Iya, referensi tentang pengembangan organisasi. Kalian harus pelajari juga, ya. Sehingga pada pertemuan berikut kalian menemukan kasus, kita bahas bersama, kita saling sharing, ya. Sehingga kita menambah ilmu, mengembang pengetahuan demi mengupgrade diri. Nah, oke. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.